Bicara kreativitas, bicara anak muda. Gimana hari-hari Anda? Kurang kreatif? Nah, di sini kita bahas kreatifnya. Oke, alhamdulillah teman-teman semua, di sore hari ini kita coba akan bincang-bincang kreatif, terus bincang-bincang anak muda, dan bincang-bincang mungkin kehidupan kegalauan Anda. Ya, di samping saya sudah ada Bang Ipang nih, ya, dari founder Creative Vision. Tapi tadi bilangnya selamat sore kan, nontonnya bisa pagi, siang, sore, dan malam. Jadi kreatif itu mungkin jangan dibatasi dengan Oke, baik. Ya, oke. Di awal kita pengen bahas nih, kalau teman-teman semua anak muda pasti punya kreativitas dong. Masa pagi-pagi nggak punya kreativitas? Ya, masa cuma sekedar tiduran, rebahan, tapi nggak kreatif? Ya. Nah, kali ini kita coba tanya dulu ke Bang Ipang. Bang Ipang, sebenarnya kalau kita berbicara kreatif itu ngapain sih sebenarnya? Apakah kita harus ngapain gitu? Terus harus contoh dalam kegiatan kita itu harus bongkar sana sini, kan sering dikaitkan dengan hal tersebut. Sebenarnya sederhana, orang bicara kreativitas itu orang bicara terkait tentang masalah. Jadi nggak mungkin muncul kreatif kalau nggak ada masalah. Nah, kreativitas itu muncul dari masalah. Makanya bagus ini orang-orang banyak masalah itu harusnya jadi orang yang kreatif, karena masalah memunculkan kreativitas. Oh gitu. Jadi sederhananya kayak gitu. Kita ini banyak masalah. Karena kalau banyak masalah itu tambah bukan kreatif, tapi saat ini tuh malah semakin galau, semakin sedih dan lain-lain. Nah, itu dia problemnya. Jadi begini, kalau bicara kreativitas tadi kan saya sudah sampaikan bahwasanya ini harus lahir dari masalah, cuman nggak boleh berhenti sampai situ. Karena kalau orang berhenti dengan masalah gitu, bisa loncatnya ke down tadi, apalagi generasi sekarang kan orang bilang kemudian secara mentalitasnya lemah, dapat masalah dikit down. Gitu. Betul. Tapi harus dikuatkan dengan yang kedua, kreativitas itu juga harus melahirkan karya, satu hal yang baru. Jadi ada masalah, bagaimana masalah ini dilihat untuk menghadirkan karya-karya baru gitu. Jadi inilah yang kemudian akan membuat mereka nanti bicara terkait tentang hal-hal yang kreatif. Jadi kreativitas, masalah poin pertama. Yang kedua ada cara-cara orang ingin berpikir menghasilkan sesuatu yang baru. Ya dalam bentuk karya-karya lah. Gitu. Karena kalau dia hanya berhenti di masalah, nanti jatuhnya down tadi. Ya, gitu. Ya, teman-teman semua tuh lihat, yang punya masalah tuh ternyata akan melahirkan kreativitas sebenarnya. Cuman kitanya aja nggak mau nyari-nyari kreativitas itu. Nah, tambahin dengan karya maksudnya. Nah, kenapa kok kreativitas itu harus dikaitkan dengan anak muda? Apakah orang tua nggak boleh kreatif? Ya sebenarnya kreativitas milik semua orang. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, anak muda ini potensinya besar. Karena pertama, ya pikiran anak muda sama orang tua beda lah ya. Jadi kalau orang tua kan pikiran beban hidupnya sudah begitu banyak, gunung beriring dengan perjalanan hidup yang banyak gitu. Kalau anak muda masih baru, artinya jiwa menggebu-gebu ini kemudian ingin mencari hal-hal yang baru. Nah, pencarian akan hal-hal baru itu yang memantik mereka bisa melahirkan kreativitas baru yang itu mungkin tidak terpikirkan oleh orang tua gitu. Nah, ditambah pola hidup zaman yang berbeda. Kalau orang tua dulu mungkin dengan zamannya tidak seberkembang zaman sekarang. Makanya mereka rada kaku lah ya. Jadi rada kaku ketika kemudian berhadapan dengan zaman yang kondisi hari ini berubah dengan zaman mereka dahulu. Nah, anak muda sekarang, mereka lahir, tumbuh, berkembang kemudian dengan kondisi zaman yang ada. Jadi mereka langsung connect ya. Jadi relevan dengan keberadaan zaman. Jadi kreativitas yang mereka lahirkan itu sesuai dengan apa yang dituntut oleh zaman mereka. Maka inilah yang kemudian seringkali disebut anak-anak muda itu punya jiwa kreatif, karena mereka bisa menjawab langsung apa yang ada pada zaman mereka. Yang orang-orang tua itu zamannya udah beda. Walaupun bisa juga orang tua kreatif kalau dia tetap update dengan zaman. Nah, gitu. Artinya kalau orang tua kreatif dengan kreatif zaman dulu menjadi gak kreatif ya? Iya, dilihatnya kan kolon ini guys jadul. Itu melahirkan ini, justru melahirkan kalau orang tua kreatif dengan masa lalunya. Orang lihat kreatif tapi kreatif yang apa ya? Yang menarik orang pada memori-memori zaman dulu lah. Jadi kayak kagok kerinduan. Gitu ya. Ya ada rasa. Jadi munculnya ini orang rindu dengan masa lalu. Betul. Oke. Kang, kalau seumpama Bang ya, kok manggilnya Kang, harusnya Bang. Kalau ini Mas. Bang Ipang, kalau kita berbicara kreatif itu sebenarnya perlu diarahkan nggak sih? Karena kan bisa jadi kan kreatif tapi kemana-mana gitu. Akhirnya
tidak sesuai dengan Islam, ataupun bahkan kreatifnya itu lebih cenderung menjadi orang-orang yang memiliki kebebasan dalam dirinya, bebas ngapain aja kreativitas itu. Karena seringkali kreativitas itu dikaitkan dengan kalau berbicara terkait dengan seni, budaya, yang itu akhirnya bisa jadi melabrak sana sini, betul nggak sih itu? Jadi begini. Kreativitas, tadi saya sampaikan di awal, kreativitas itu memang milik semua orang. Namun ada batasan-batasan bagi kreativitas itu kalau kita bicara pada identitas anak muda Muslim. Nah, ini bicara kemudian dengan kejelasan identitas. Nah, adanya kejelasan identitas sebagai seorang Muslim, misalnya pemuda Muslim, maka kreativitas nggak bisa kemudian dibiarkan begitu saja. Karena kita punya panduan, ada panduan kemudian yang Nabi juga tinggalkan, Quran dan Sunnah, di mana kreativitas harus dalam bingkai apa yang diatur dengan aturan ini, gitu. Nah, sehingga ada hal yang akan membedakan anak-anak muda Muslim ketika mereka kreatif dengan sekedar kreativitas yang dilakukan oleh anak muda yang lain. Betul. Apa yang membedakan? Anak muda Muslim kalau bicara kreatif mereka pasti kreatif dengan sisi nilai yang jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena kreativitas mereka mampu mereka bangun dengan adanya batasan-batasan garis baku dalam keyakinan mereka. Kalau orang-orang liberal kan gampang aja bikin kreativitas apapun dilakukan, nabrak beragam aturan, panduan. Mereka harus menyajikan suatu kreativitas yang secara moralitas terjaga, secara kemudian aturan spiritualitas juga kemudian terpandu gitu. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau bicara terkait tentang kejelasan identitas anak muda untuk membangun kreativitas, di sinilah kemudian perlu ada panduan-panduan gitu. Oke, artinya kalau kita kreatif itu nggak bisa sembarangan, guys. Karena kalau kita kreatif tapi nabrak sana sini jadinya juga nggak kreatif sebenarnya. Meskipun di era kreativitasnya kan di era saat ini dia bisa menghantam banyak hal, moralitas dengan masyarakat juga nanti mungkin boleh jadi dia tumpang tindih dengan apa kebaikan-kebaikan harus dibangun gitu. Jadi saya tidak tahu, makanya ada kasus yang terbaru nih Mas Fauzi Jadi kasus terbaru misalnya perayaan setan-setan itu apa sih namanya ya? Hello Wow. Oh, hello. Halo Owen itu kan gitu. Itu kan orang ingin hadir seakan-akan ini kreativitas dengan merayakan pakai kostum lah, pakai cosplay lah, gitu. Sembarangan dan lain. Tapi kalau misalnya tidak ada panduan kan bisa jadi problem. Nah, kasus-kasus misalnya kayak apa yang terjadi misalnya di Korea ini itu parah, jadi catatan. Itu parah. Gitu Karena di sisi ini kan kemudian harusnya ada terjaga Kalau kita lihat dari sisi campur baur itu kemudian bebas. Akhirnya kemudian orang berkerumur di situ seenaknya kan, banyak orang datang. Dan apa sih yang dicari sebenarnya? Apa yang dicari? Harus tanya mereka, Mas. Gitu. Jadi, ya inilah permasalahan generasi itu kan banyak bukan hanya terkait dengan kreativitas saja. Tapi kalau seumpama teman-teman itu bisa kreatif, bisa mengembangkan dirinya, apalagi kalau udah mengenal diri sendiri, terus bisa mengembangkan potensinya, wah itu jadi luar biasa sekali. Nah, kalau kita kaitkan ini Bang, kreativitas dengan anak muda Muslim, tadi sempat disinggung anak muda Muslim. Itu sebenarnya kreativitasnya anak muda Muslim itu harus seperti apa sih? Jadi Muslim itu punya banyak hal yang membuat dia harus terikat dengan aturan kehidupan, termasuk dia punya kejelasan untuk hidup. Jadi poin paling sederhana kalau bicara tentang kreativitas orang Muslim adalah mereka harus menyadari hakikat dirinya. Nah, hakikat diri seorang Muslim itu kan hamba Allah. Artinya kreativitas dia harus dibangun untuk beribadah kepada Allah, karena dia adalah hamba Allah. Ini dasar kreativitas pertama yang kemudian harus dibangun oleh anak muda Muslim. Itu satu ya. Yang kedua, ada sisi lain yang juga menjadi tanggung jawab pada pundak anak kaum muslimin termasuk anak-anak mudanya, yaitu menyebarkan kebaikan. Nah, penyebaran kebaikan ini juga kemudian menjadi satu hal yang merupakan tanggung jawab bagi mereka. Artinya, kreativitas itu juga harus dibangun bagaimana kreativitas ini dalam rangka menyebarkan kebaikan-kebaikan. Gitu. Ini poin kedua ketika kita bicara kreativitas bagi seorang muslim. Gitu ya. Nah, dan ada yang ketiga. Yang ketiga juga adalah bagi setiap muslim, mereka harus memiliki kepedulian terhadap muslim yang lain. Jadi ada rasa peduli bahwa untuk melihat umatnya
nabi mereka, umat Nabi Muhammad gitu. Ya ini sesama muslim. Karena dengan kepedulian mereka inilah kemudian mereka akan menjadi bagian atau dianggap sebagai sesama kaum muslimin. Ya. Nah, artinya poin ketiga, kreativitas itu harus kita bangun dalam rangka ini kita peduli, ada rasa care dengan kaum muslimin yang lain. Nah, ini setidaknya merupakan 3 poin yang harus dilakukan anak-anak muda muslim kalau mereka bicara kemudian tentang kreativitas apa yang kemudian harus mereka bangun. Oke, Bang Ipang kan sekarang punya nih termasuk founder dari Creative Vision. Nah, ada kreatif, ada vision. Itu maksudnya apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya Creative Vision itu rumah besar bagi orang-orang kreatif yang punya visi. Gitu. Makanya kita simpelkan kemudian dengan gabungan 2 kata. Ya tadi sudah disebut oleh Mas Fauzi, creativity dan vision ya. Jadi kemudian menjadi creative vision gitu. Nah, berarti filosofinya adalah terdiri dari 2 suku kata ini. Kita berharap tadi dengan kreativitas yang pedomannya 3 tadi itu bisa dibangun di Creative Vision. Nah, untuk membangun itu kan semua kita harus punya visi. Jadi visi besar bagaimana kita kaitkan dengan 3 poin tadi. Kita visi seorang hamba, gitu ya. Visi seorang penyebar kebaikan. Visi orang-orang yang kemudian dia juga peduli dengan sesama muslim ya, dengan umat ini gitu. Nah, itu yang kemudian diharapkan bisa dilahirkan di Creative Vision. Makanya bahasa saya kemudian atau kami sering menyebutnya kemudian rumah Creative Vision ya, Creative Vision Home. Nah, di dalamnya itu banyak Mas. Kita ingin kembangkan beberapa hal yang kemudian hari ini menjadi poin penting dari pengembangan juga zaman yang ada. Karena bicara kreativitas di banyak hal itu sebenarnya bisa dimasuki. Poin pertama, bicara tentang kepedulian itu kan kaitannya dengan aspek politik ya. Itu ada aspek siasi untuk dia perhatian dengan orang-orang yang lain. Maka kita ingin kembangkan di dalam rumah besar Creative Vision itu satu adalah politik kreatif. Orang kemudian punya kreativitas untuk peduli gitu. Yang kedua, hari ini juga dengan banjirnya informasi dan perkembangan teknologi yang begitu luar biasa, kreativitas ekonomi kan muncul. Nah, kita juga ingin menghadirkan ada sisi ekonomi kreatif dalam Creative Vision untuk bisa memanfaatkan perkembangan zaman ini tapi tetap syar'i gitu ya. Keren tuh. Jadi syar'i juga jadi pedoman bagus untuk membantu umat, membantu perjuangan dan lain sebagainya. Nah, termasuk yang ketiga, yakni kita bicara tentang pendidikan kreatif gitu. Karena sekarang kan polanya banyak ya. Nah, misalnya Mas Fauzi nih bikin Creative Talk. Ini kan bagian dari pendidikan kreatif ya. Orang karena belajar tidak harus kemudian Mas Fauzi lamar jadi guru, masuk kelas. Jadi MC aja udah jadi anak-anak dan sebagainya. Tapi kalau dengan kayak begini kan sebenarnya bagian dari penjelasan kreatif kan gitu. Jadi pendidikan kreatif. Nah, di rumah besar Creative Vision ini kita ingin kembangkan 3 sisi tadi dengan beragam bentuk yang ingin dihadirkan di bawahnya. Politik, ekonomi, pendidikan. Klop ini ya 3 ini. Nah, kalau berbicara anak muda cocok ini. 3 ini ya lebih cocok ya. Oke. Kalau berbicara politik, terus berbicara ekonomi dan juga berbicara pendidikan, lantas apa yang menyebabkan visi kita untuk mencapai tujuan kayak gimana sih sebenarnya dari ketiga itu? Apa tadi Mas? Coba diulangi lagi. Jadi ada politik, ekonomi, pendidikan. Nah, dari ketiga ini visi apa sebenarnya yang ingin dibangun nanti ke depan? Nah, sebenarnya visinya sederhana. Kalau orang bicara tentang politik tadi dasarnya kepedulian. Bicara ekonomi bicaranya pembangunan, bicaranya kemudian tentang ketahanan, ya. Kalau bicara pendidikan orang bicara kecerdasan. Dan 3 poin ini itu pasti orang akan bicara tentang peradaban. Jadi ini lebih berat ini, udah berbicara peradaban ini pertemuan pertama ini. Jadi pentingnya adalah bagaimana dari kreativitas yang ada pada politik, ekonomi, dan pendidikan itu orang bisa melihat peradaban yang agung, sebuah peradaban masa depan yang ini dibutuhkan oleh semua orang. Yang peradaban ini akan membawa kebaikan, menaungi banyak hal-hal yang dengan itu kemudian kita merasa hidup ini jadi punya makna dan punya nilai. Nah, gitu. Guys, kalau kita berbicara peradaban sebenarnya peradaban sekarang tuh kayak gimana sih Bang? Panjang ini nanti kita bahas kayaknya di segmen berikutnya deh Mas. Gitu. Karena ini masih segmen pertama ya. Segmen kedua kayaknya kita berbicara. Makanya bilang nanti ikut tunggu di segmen berikutnya aja. Kameramen siap? Segmen kedua kita bahas peradaban. Mau peradaban sekarang, peradaban masa lalu atau peradaban masa depan atau peradaban di peradaban. Oke, sampai jumpa kembali di Creative Talk selanjutnya ya. Salam kreatif, salam anak muda.